Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan praktikum kali ini kita akan mengimplementasikan teori yang terkait dengan IP address, yaitu kita akan mengimplementasikan ke dalam aplikasi packet tracer. Jadi kita akan menggunakan hasil perhitungan dari subnetting dari subnet network 192.168.11.0. Jadi dengan mengacu pada hasil perhitungan dari subnet yang menggunakan subnet mask /26, ya, itu akan menghasilkan subnet mask 255.255.255.192. Oke, hasil ini nanti kita akan pilih dua jaringan, yaitu 11.0 dan 11.64, dan masing-masing akan memiliki dua PC yang digunakan sebagai host. Jadi kurang lebih kita akan mengimplementasikan topologi seperti ini. Baik, kita mulai dengan kita membuka paket tracernya. Kita pilih dua network. Maka dari itu kita akan menggunakan dua router. Jadi yang digunakan adalah tiga network, ya, tiga network. Jadi network 1 itu, terus network 2 dan network 3. Network 1 nanti itu kita akan menggunakan network 11.0, kemudian hasil perhitungan di sini yang kedua kita menggunakan 11.64 dan 11.128, ya. Nanti kita tulis saja di sini. Ini 192.168.11.64, yang ini 192.168.11.0, dan ini 192.168.11.128. Oke, kita akan gunakan masing-masing router dengan switch. Oke, setelah itu di router kita akan gunakan kabel serial, maka kita harus persiapkan memasang modul untuk serial. Untuk serial kita gunakan YC2T. Oke, ini kita matikan dulu, kemudian kita pasang. Setelah itu kita nyalakan lagi. Oke, lakukan juga di router kedua. Kita matikan dulu, kita masukkan YC2T. Oke, kita nyalakan. Setelah itu kita pasang serial cablingnya. Nol ke 0, ya. Jadi masing-masing dari 0 ke 0, ya. Oke, ulang lagi. Dari serial 0 ke serial 0 ke 0. Oke. Setelah itu kemudian kita pasang dari fase Ethernet 0 ke fase 01 pada switch. Masing-masing seperti itu. Oke, berikutnya kita pasang PC-nya. Kabelnya masih menggunakan straight through.
berikutnya kita akan gunakan IP yang ada di list yang sudah kita hitung tadi, ya. Misalkan ini kita gunakan alamat 11.1 ini untuk gateway pada jaringan 11.0 dan 11.65 itu untuk gateway pada jaringan 65 ya, 65 ini kita gunakan untuk jaringan 11.64 karena dia di sana memerlukan dua IP, maka 65 ini 66 ya. Kita tuliskan saja 192 168 1165, ini 192 168 1166. Jadi yang di sini kita gunakan 11.1 yang ini 192 168 11.2 192 168 11.3, sedangkan yang 11.128 nah kita gunakan 129 dan 130 192 168 11 129 192 168 1130 tambah satu lagi 192 168 11 131. Oke, karena ini 130. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita tinggal setup saja pada masing-masing PC. Jadi ini adalah networknya ya, 11.0 11.28 dan 11.64. Oke, kita akan letakkan 11.2 pada PC 0 192 168 11.2 subnet mask berapa tadi? Oke, subnet masknya itu dari hasil perhitungan itu kita menggunakan 192 ya untuk slash 26 ya. 192 168 11.2 192, kemudian gateway-nya adalah 192 168 11.1. Kita simpan sekarang. Ingat yang ada di sini kita menggunakan gateway di router 1 11.1 ya. Oke, berikutnya di PC 1 kita gunakan IP 192 168 11.3 192, gateway-nya 192 168 11.1. Oke, tutup ya. Berikutnya kita lakukan juga pada network 11.128 ya, 192 168 11.130 itu memiliki gateway di 11.129. Oke, sudah kita lakukan kemudian di PC 3.
posisi 3 adalah 11.131. Oke, kalau sudah, berarti masing-masing ini sudah bisa terhubung di network masing-masing, tapi belum bisa terkoneksi secara lintas network. Maka dari itu kita akan melakukan konfigurasi pada routernya. Kita mulai dari router 1. Akan ada tampilan seperti ini. Ketik no untuk konfigurasi secara manual. Kita akan definisikan untuk fast Ethernet, sebentar ya, supaya bisa terlihat fast Ethernet mana yang digunakan atau interface mana yang digunakan. Kita setting dulu untuk preferennya ya. Pastikan ini sudah terchecklist. Always show port label in load. Always show port. Oke, kalau sudah, berarti ini FA 0 per 0 adalah 11.1. 11.1. Berarti interface FA 0 per 0. IP address 192.168.11.1.255 spasi tadi ya, spasi 255.192. Oke, kemudian yang di bagian network 1164 itu ada interface SE 0 per 0. Anda bisa gunakan perintah interface SE 0 per 0 IP address 192.168.11.65. Oke, IP address maaf, kurang netmasknya. Spasi 255.192. Enter. Kemudian ketik no shoot. Oke, setelah itu exit lagi, lalu write. Oke, sudah. Kita sudah selesai membentuk gateway untuk yang network 11.0 dan interface untuk gateway bagi network 11.64. Oke, setelah itu kita akan membuat interaksi ya dari network ini ke network 11.128. Maka kita harus mendefinisikan gateway 11.66 ini untuk menjadi mediator atau pintu menuju ke network gini, network 11.28. Oke, kita akan definisikan seperti tadi ya, kita ketik no. Oke, berikutnya di FA 0 per 0 sebagai gateway dari 11.128, interface FA 0 per 0, kemudian interface FA 0 per 0, kemudian kita isikan IP-nya 11.
Oke. No shoot. Setelah itu masuk ke interface SE 0/0, IP address 192.168.11.66 spasi 255.192. No shoot. Oke, setelah itu exit 2 kali, baru write. Oke, ini udah nyala semua, hijau semua, berarti semua interface aktif kecuali yang ini. Kenapa ya? Oke, troubleshootingnya adalah berarti ini belum dinyalakan. Kita masuk ke enable config T, masuk ke interface FA 0/0. Tadi udah dikasihkan IP-nya, udah masuk IP-nya ya. Kita tinggal mengetikkan no shoot. Nah, udah hijau dia. Oke. Exit 2 kali. Lalu write. Setelah itu Anda bisa cek show running atau show run aja lah, show run atau show running config. Maka tampak di sini bahwa 0/0 itu IP-nya sekian, kemudian serial interface-nya itu sekian. Udah seperti yang kita desainkan tadi ya. Oke, setelah itu kita tinggal melakukan pengujian sekarang ya. Pengujiannya adalah ini kita akan, jadi pengujian harus bertahap dari sini ke gateway ke 11.6, baru ke sini, baru ke sini. Oke. Jadi supaya kita tahu perangkat mana yang belum melakukan supporting terhadap koneksi ini. Oke, kita coba ping ke 11.129 misalkan. Ping 192.168.11.129. Oke, bisa. Kemudian kita di SE 0/0-nya. Ada di 11.66. Oke, terhubung. Kita coba masuk ke sebelah sini. Ke 11.65. Nah, nggak bisa kan? Artinya ini tidak ada komunikasi menuju ke sini. Oke. Artinya ketika dia tidak bisa masuk ke sini, tidak bisa terkoneksi ke sini, maka dia akan juga tidak akan masuk ke daerah ini. Maka dari itu kita akan melakukan routing namanya. Jadi routing adalah sebuah aktivitas untuk menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain dengan memanfaatkan gateway yang sudah didefinisikan sebelumnya. Oke, kita akan coba melakukan routing. Jadi routing itu dilakukan pada setiap router. Oke, contohnya adalah ini. Kita akan melakukan routing pada router 1. Config T. Terus kita ketikkan IP root ke 192.168.11.0, jadi ke tujuan ya. Lalu netmasknya adalah 255.255.255
192 spasi gateway-nya adalah ini 1165 spasi ya 192 168 1165. Sudah. Oke. Berikutnya kita lakukan juga untuk router yang ke satu. Ini kan tadi yang kedua ya, ini yang ke satu sekarang. Lakukan hal yang sama. Skenario nya adalah ini bisa terhubung ke sini, berarti tujuannya ini ya melalui ini. Oke, kita akan coba masuk ke config T, kemudian masuk ke config T, kemudian masuk ke IP root 192.168, networknya kan 11.128 spasi netmasknya spasi gateway-nya ke 1166. Enter ya. Oke, cara ngeceknya apakah routing sudah bisa terdefinisi. Anda bisa gunakan perintah show IP root. Di sini terlihat bahwa 11.0 itu adalah terhubung langsung dengan Ethernet 0/0 yang ini nih, directly connected ya. Kemudian 1164 itu directly connected juga dengan serial 0/0 dengan ini. Jadi ini sama ini terhubung langsung. Kemudian yang tidak terhubung langsung mana? Yaitu 1166. 128 yang ini. Melalui 1166 untuk komunikasinya. Oke gitu ya. Jadi silakan cek juga pada router 2 nanti ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan eksperimen kita tadi. Ya. Eksperimen kita tadi menghubungkan ke 65. Oke, 66 tadi sudah berhasil, 65 yang nggak berhasil ya. Oke, kita coba 65. Kita lihat dia sudah terhubung. Kalau 65 sudah terhubung, pasti 1122 bisa terhubung. Ke 11.2 ya maksudnya, ke 11.2. Kita akan lihat di sana apakah terhubung atau tidak. Pertama pasti request timeout ya. Yang selanjutnya pasti sudah bisa terhubung langsung. Oke, demikian untuk praktikum mengenai bagaimana memanfaatkan hasil perhitungan subnetting itu ke dalam implementasi routing. Dalam hal ini kita akan menggunakan routing statik ya. Saya kira itu, silahkan implementasikan itu pada subnetting dari IP network yang ditugaskan gitu ya, yaitu /27, yaitu silahkan Anda lakukan seperti ini. Jadi pertama Anda gunakan 3 jaringan diambil dari hasil perhitungan di /27 netmasknya, kemudian ambil 2 router dan masing-masing router itu akan menangani 2 host. Buatlah seperti ini ya. Kemudian silahkan itu diupload di sistem untuk bahan evaluasi pada pertemuan atau materi pertemuan hari ini. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan hubungi lewat grup. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.